Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas anugerah-Mu, terima kasih atas kebaikan-Mu. Tuhan, saat ini kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tolong jamah hati setiap kami, agar ketika nanti kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, itu boleh menegur setiap kami, dan itu boleh menuntun setiap hidup kami ya Bapa. Kuasai hati dan pikiran kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Amin. Pagi hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema dosa terhadap sesama manusia. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Bilangan 5, ayat yang kelima sampai yang ketujuh. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel, apabila seseorang, laki-laki atau perempuan, melakukan sesuatu dosa terhadap sesamanya manusia, dan oleh karena itu berubah setia terhadap Tuhan, sehingga orang itu menjadi bersalah, maka haruslah ia mengakui dosa yang telah dilakukannya itu, kemudian membayar tebusan sepenuhnya, dengan menambah 1/5, lalu menyerahkannya kepada orang terhadap siapa ia bersalah." Seringkali kita melihat dosa hanyalah sekedar sebuah pemberontakan terhadap Tuhan. Perbuatan salah terhadap sesama manusia hanyalah dianggap sebagai kekeliruan belaka, sehingga kita menganggap sebagai hal yang biasa dan sederhana yang akan hilang dengan sendirinya. Tidak demikian di hadapan Tuhan. Dosa adalah dosa. Firman Tuhan bahkan menyatakan bahwa dosa terhadap sesama manusia akan membuat manusia menjadi berubah setia terhadap Tuhan. Oleh sebab itulah, Tuhan menegaskan untuk menyikapi dosa yang seperti ini pun, yaitu dosa terhadap sesama manusia, dengan sungguh-sungguh. Coba perhatikan sekali lagi kebenaran ini. Apabila seseorang, laki-laki atau perempuan, melakukan sesuatu dosa terhadap sesamanya manusia, dan oleh karena itu berubah setia terhadap Tuhan, sehingga orang itu menjadi bersalah, maka haruslah ia mengakui dosa yang telah dilakukannya itu, kemudian membayar tebusan sepenuhnya, dengan menambah 1/5, lalu menyerahkannya kepada orang terhadap siapa ia bersalah. Tuhan menegaskan bahwa dosa dan kesalahan terhadap sesama manusia pun perlu diakui dan dilakukan penyelesaian sepenuhnya. Tuhan sangat peduli agar kita tidak menyepelekan perkara ini di antara sesama manusia. Dosa terhadap sesama manusia tetap harus diakui dan dibereskan, dalam arti diselesaikan. Jika itu adalah sebuah hutang atau perusakan atau pencurian, tetap harus dikembalikan. Itulah kebenaran firman Tuhan. Dengan demikian, umat Tuhan diajar untuk menghormati milik orang lain, dan sekalipun dia dalam keadaan susah, namun tetap dia tidak berhak merampas apa yang bukan miliknya. Di kitab 2 Raja-Raja 4, ada satu peristiwa di mana seorang janda nabi datang kepada Nabi Elisa perihal hutang yang suaminya miliki, dan sekarang para penagih hutang telah datang untuk mengambil anak mereka untuk dijadikan budak. Lewat satu mujizat, akhirnya janda itu berhasil mendapatkan sejumlah keuntungan. Kemudian setelah itu, Elisa memberi pesan kepada janda itu demikian. 2 Raja-Raja 4 ayatnya yang ke-7. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu." Perhatikan urutan-urutan yang Elisa katakan tentang uang yang bisa digunakan oleh janda nabi itu. Pertama-tama, bayarlah hutangmu.
Lalu, barulah janda itu diizinkan untuk hidup dari lebihnya, janda itu serta anak-anaknya. Itulah kebenaran firman Tuhan. Pagi ini, jika masih ada dosa-dosa masa lalu di dalam hidupmu, sesuai firman Tuhan, akuilah kesalahanmu, kemudian bayarlah hutang-hutangmu. Dengan demikian, rencana Tuhan di dalam hidupmu akan terlaksana. Haleluya, sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, aku mau terus belajar untuk hidup benar di hadapan-Mu. Beri aku hati yang rela untuk berani mengakui kesalahanku terhadap orang lain dan mengembalikan milik orang lain. Amin. Jesus loves you, and so do I.